bulan November itu udah mulai hilang-hilangan, di chat nggak bales, tapi setiap ditanya tiket aman, jawabnya aman. 1,138 M. Berapa orang itu? 238 tiket. Pada saat hari H ternyata semua itu adalah fiktif dan tiketnya pun tidak bisa ditukarkan di pihak penyelenggara. Kenapa selalu terjadi masalah-masalah yang sama gitu? Karena mungkin tidak ada regulasi yang mengatur ini. Berikutnya. Di balik keriuhan konser band Coldplay 15 November lalu, ada banyak fans yang gagal menonton gara-gara ditipu sejumlah penjual tiket konser. Sejumlah korban lantas melapor ke polisi. Senin 20 November, tim Polres Jakarta Pusat akhirnya menangkap Gisca Deborah Aritonang, salah satu pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Polisi sekaligus menetapkan Gisca sebagai tersangka. Mahasiswi 19 tahun ini diduga menipu dengan menjual tiket palsu sebanyak 2.000 lebih. Tersangka mengaku mendapat tiket dari promotor. Akibatnya, para korban merugi 5,1 miliar rupiah. Jadi teman-teman sekalian, Polres Metro Jakarta Pusat sampai dengan saat ini menerima 6 laporan polisi terkait penipuan dan atau penggelapan konser Coldplay. Sehingga total adalah 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket. Kami tetapkan sebagai tersangka ya GDA ini dan kami lakukan penahanan. Polisi menyita sejumlah barang bukti hasil penipuan, mulai dari tas, sepatu, hingga sandal impor senilai ratusan juta rupiah. Saat ini polisi juga masih mendalami aliran uang hasil penipuan tiket Coldplay ini. Saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap uang atau barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Kami masih mendalami semua informasi yang diberikan oleh masyarakat terkait ada uang mengalir ke Belanda dan sebagainya. Kami juga sudah menyita paspor ya. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Sementara itu, polisi menyebut masih ada kemungkinan korban-korban lain yang melapor. Kami menerapkan pasal 378 tentang penipuan dan atau 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing pasal adalah 4 tahun. Saya Gisca Deborah Aritonang, saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum. Kami bertemu Alika, salah satu korban penipuan tiket Coldplay. Alika yang merupakan reseller tiket merugi 1 miliar lebih setelah membeli 238 tiket dari tersangka. 1,138 M. Berapa orang itu? 238 tiket. Berapa kelas? Sorry? Semua dari Ultimate sampai Cat 3 aku beli di dia. Cat 5, sorry. Berkali-kali sih, 17 kali transfer lebih. Iya, tapi bukti semua udah aku serahin kemarin. Kamu bagaimana tuh, Pak?
Dia tuh bukannya per batch, ada yang sebelum war, ada yang setelah war, sama sebelum war pas confirm Coldplay kesini sama setelah war. Alika menyebut tersangka biasa menjual tiket konser internasional. Namun, saat tersangka menjual tiket Coldplay, Alika merasa curiga lantaran tersangka tidak pernah memberi penjelasan saat ia menanyakan tiket pesanannya. Dia emang jualan tiket udah lama sih, dan konser-konser sebelumnya juga dia bertanggung jawab gitu loh. Baru kali ini aja dia flop tiba-tiba, mungkin karena kuantitinya juga banyak kali ya. Sebenarnya sih udah mulai curiga gitu ya, karena seminggu atau hampir berapa hari lah mendekati konser, ya udah bulan November, itu udah mulai hilang-hilangan, di chat nggak bales, tapi setiap ditanya tiket aman, jawabnya aman. Terus sampai sekarang belum ada Rp1 pun yang dikirim ke aku, belum ada tiket yang dikasih ke aku, bener-bener nol semua nihil. Sementara itu, Gustia, korban lainnya tertarik membeli tiket dari Gisha karena tersangka mengaku kenal orang dalam. Di bulan Mei, pokoknya saya tuh emang nyari tiket Coldplay. Nah, terus kebetulan teman saya bilang dia ada emang link orang dalam gitu. Gustia mengaku rugi Rp500 juta. Reseller tiket konser itu membeli 98 tiket dari tersangka. Total kerugian kurang lebih 500 juta. Sebelumnya, 15 November, Susan Sameh, seorang artis FTV, melaporkan RA ke Polres Jakarta Selatan atas tuduhan menjual tiket Coldplay palsu. Kurang dari 24 jam, RA ditangkap. Polisi menyebut pelaku menjanjikan para korban bakal mendapat tiket Coldplay lantaran punya kenalan pihak penyelenggara. Sudah berhasil kami ungkap dengan tersangka dengan inisial RA. Ada juga yang mengaku kenal dengan pihak penyelenggara, sehingga berani menjanjikan, menghadirkan, atau memberikan tiket konser Coldplay. Awalnya, Susan memesan tiket Coldplay pada RA sejak bulan Mei lalu. Susan dijanjikan mendapat tiket 7 hari sebelum konser. Namun hingga hari H konser, Susan tak pernah menerima tiket. Akibat penipuan tersebut, Susan dan 2 korban RA lainnya mengalami kerugian lebih dari Rp300 juta. Korban mengirimkan sejumlah uang yang ditawarkan oleh si pelaku. Tetapi pada saat hari H ternyata semua itu adalah fiktif. Tidak bisa dihubungin terlapornya, dan tiketnya pun tidak bisa ditukarkan di pihak penyelenggara. Tercatat ada 3 korban, dengan total uang yang diberikan dan menjadi kerugian pihak korban ini mencapai 312 juta. Kasus penipuan tiket Coldplay terungkap di sejumlah daerah. Polisi menangkap para pelakunya di Depok, Jawa Barat, dan di Pamulang, Tangerang Selatan. Para korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Penipuan tiket konser yang berawal dari adanya praktik percaloan berulang kali makan banyak korban. Lantas, bagaimana para pelaku menipu korbannya? Dari kasus Coldplay kemarin, nilai kerugiannya kita tahu bukan sedikit gitu. Jadi yang bermain di luar yang resmi ini sangat banyak, masalah calo ya, tiket-tiket tidak resmi gini ya, bukan hanya di Indonesia. Karena kan emang temen ya, maksudnya sejauh ini tuh nggak ngira kalau dia akan menipu gitu loh. H-7 malah dia bilangnya. Nah udah gitu ternyata dia pas aku telepon dia bilang kalau misalnya oh ya nanti tiketnya hari H-nya ya. Karena mungkin tidak ada pengawasan ataupun lebih jauh lagi regulasi yang mengatur ini. Dalam melakukan penipuan, Gisca menawarkan 39 tiket yang didapat secara resmi. Tiket tersebut kemudian ditawarkan kepada para reseller atau calon korban sebagai tiket komplement atau tiket khusus dari penyelenggara. Modusnya, setelah war ticket, sekitar pertengahan bulan Mei, GDA ini juga ikut war ticket, itu dapat sekitar 39 tiket dan sudah diserahkan. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa
tiket tersebut adalah tiket komplimen. Penyediaan tiket komplement menjadi modus yang dijalankan Gisca. Dalam meyakinkan korban, Gisca juga mengaku mengenal perantara dan pihak penyelenggara konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Gisca yang sejak 2022 telah berprofesi sebagai penjual atau reseller tiket konser menjaring para korbannya secara acak. Tahun 2022 itu sudah sering menjadi reseller tiket konser-konser internasional. Dan biasanya mau keterangan tersangka itu bisa didapatkan. Tapi kali ini tersangka tidak bisa menghadirkan tiket yang dijanjikan pada konser Coldplay ini. Salah seorang korban yang merupakan reseller, Alika, tidak menyangka dirinya menjadi korban penipuan Gisca. Alika mengaku mengenal Gisca dari temannya dan pernah menjualkan tiket yang dibeli dari Gisca. Iya, sahabatku tuh temennya pelaku. Terus waktu itu dia jualin tiket, terus kita ketemuan waktu itu ya udah. Karena kan emang temen ya. Maksudnya sejauh ini tuh nggak ngira kalau dia akan menipu gitu loh, karena emang dari keluarganya kan juga sebenarnya mampu ya. Alika mengaku ini merupakan kali pertama dirinya gagal menjual tiket konser. Sebagai reseller, ia meraup untung dari tiket Coldplay sebesar 250 hingga 350 ribu rupiah. Akibat ulah Gisca, Alika harus merugi lebih dari 1 miliar rupiah. Pokoknya per tiket itu aku ngambil untung 250 sampai 350. Tapi ada beberapa yang emang agak sedikit aku naikin, soalnya aku beli tiket ready juga buat backup. Korban reseller lainnya juga menyuarakan hal yang sama. Kepada kami, Gustia Yuniarti menuturkan Gisca menjanjikan pemberian tiket seminggu sebelum penyelenggaraan. Namun, hingga hari H, Gustia belum diberikan tiket. Di H-1. Kalau saya sendiri di H-1 soalnya kan kita tuh reseller dari teman saya kan. Nah di hari-hari sebelumnya teman saya udah sampaikan sih, dia bilang ada kemungkinan tiket yang cap paling tinggi itu nggak turun. Nah jadi saya belum terlalu aware. Pas di H-1 tiba-tiba ada H-1 subuhnya gitu. Tiba-tiba ada kabar katanya semua tiket nggak turun, itu saya udah mulai stres sendiri. Nah ditawarin tiket, terus katanya nanti H-7 keluar. Terus setelah H-7 Selain Gisca, polisi juga menangkap pelaku penipuan tiket konser Coldplay berinisial RA. Dalam modusnya, RA mengubah booking konfirmasi tiket. RA mencantumkan nomor booking palsu yang tidak terdaftar di pihak penyelenggara. Awalnya, RA ini pernah membeli tiket konser Coldplay tersebut. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan booking konfirmasi. Dari situlah pelaku mengetahui bagaimana format dari booking konfirmasi tersebut. Nah, berbekal booking konfirmasi yang sudah didapatkan tersebut, yang bersangkutan kemudian melakukan pembuatan atau mengedit booking konfirmasi lainnya. Susan mengaku RA menjanjikan pemberian tiket seminggu sebelum penyelenggaraan konser. Namun hingga hari H, ia tidak menerima tiket yang dijanjikan. Itu bakalan dikasih di H-7 malah dia bilangnya. Nah udah gitu ternyata dia pas aku telepon dia bilang kalau misalnya oh ya nanti tiketnya hari H-nya ya. Terus tadi kita janjian di satu mall di Senayan. Terus dia bilang kalau misalnya dia lagi nunggu orang yang jualnya ini datang buat ngasih tiket. Ternyata itu semua nggak ada. Animo yang besar dari masyarakat dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan. Akademisi Musik Universitas Pelita Harapan, Yosya Revi, menilai perlunya pengawasan dan regulasi yang ketat agar modus penipuan tak terulang. Karena mungkin tidak ada pengawasan ataupun lebih jauh lagi regulasi yang mengatur ini. Animo masyarakat sangat besar ya. Jadi kadang-kadang yang dikedepankan adalah bagaimana tiketnya sold out gitu. Bagaimana yang penting tiket terjual habis. Nah, masalah pengaturan, masalah pengelolaan itu usaha belakang.
Menurut kriminolog Universitas Indonesia Kisnu Widakso, segala cara dilakukan masyarakat mendapatkan tiket konser artis yang mereka kagumi. Bahkan seringkali, calon penonton konser mencari tiket dari jalur tak resmi. Nah, ketika suatu barang mempunyai value, mempunyai karakteristik produk, maka kemudian banyak orang berusaha mencari benefit di situ. Nah, seringkali cara memperolehnya tidak melalui jalur yang pas, jadi jalur yang tepat. Penangkapan Gisca menandakan praktik percaloan masih tumbuh subur di kalangan masyarakat. Kriminolog menyebut calo sebagai perantara akan terus ada sebagai jembatan antara calon penonton dengan artisnya. Sepanjang supply itu tidak equal dengan demand, maka kemudian yang namanya calo itu pasti ada. Itu pertama. Yang kedua, calo itu pasti ada sebagai perantara. Kalau memang kemudian antara si konsumen dengan si produsen itu tidak punya direct access. Kami berusaha menghubungi PK Entertainment, penyelenggara konser Coldplay, untuk meminta kejelasan. Namun, manajemen PK Entertainment belum memberikan tanggapan. Tapi untuk kedepannya, harusnya masyarakat lebih cermat. Beli tiket langsung aja, Pak. Kalau ke calo kan pasti harganya pasti lebih mahal. Kalau misalnya kepepet banget sih biasanya ke calo sih. Oh, kalau saya tentu masih di platform resminya, Mas. Saya nggak mau beli dari calo. Maraknya penipuan tiket Coldplay berawal dari praktik percaloan tiket yang tidak ada habisnya. Jumlah tiket konser terbatas membuat perburuan tiket konser memanas. Para penggemar yang khawatir tidak kebagian tiket tak punya pilihan selain membelinya dari pihak ketiga atau calo. Mereka pun rentan menjadi korban penipuan. Dari kasus Coldplay kemarin, yang bermain di luar yang resmi ini sangat banyak. Dan perlu kita ketahui bahwa masalah calo ya, tiket-tiket tidak resmi gini ya, bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, gitu ya. Bahkan di negara-negara yang sudah maju, memberikan fokus kepada bagaimana menangani calo-calo. Meski sejumlah penggemar sadar betul risiko membeli tiket dari penjual tak resmi, namun karena ditawari orang yang dikenal, mereka tetap membelinya. Sebagai seorang yang pengen nonton konser, maka seringkali mengambil resiko di situ. Yang kemudian disebut orang sebagai risk taking behavior. Apakah kemudian saya nggak tahu tentang resikonya? Tahu, ya, saya ngerti betul bahwa seringkali resiko itu pasti ada pada saat saya mengambil jalur di luar jalur yang resmi. Tapi itu tetap dilakukan. Kenapa? Biasanya ditawarkan oleh orang yang dia kenal. Selain itu, masyarakat banyak jadi korban penipuan tiket Coldplay lantaran tak berpikir kritis dan logis saat membeli tiket. Jadi motivasi dorongan untuk membeli itu memang kadang-kadang memang lebih besar dibandingkan secara rasionalnya harus berpikir bahwa ini benar atau tidak. Apakah layanan-layanan yang diberikan di luar yang resmi ini benar nggak ini? Gitu. Megahnya konser Coldplay memberi kesan menyenangkan bagi para penggemarnya. Namun, tidak bagi para korban penipuan tiket maupun bagi sejumlah penggemar yang batal menonton gegara tiket yang bermasalah. Kedepan, diharapkan penyelenggara konser memperbaiki sistem penjualan tiket, dimulai dari perbaikan proses pembelian tiket hingga penyerahan tiket masuk. Mengenai tiketing ini ya, mengenai tiketing dari promoter memang harus memperbaiki sistemnya. Sistem misalnya komputerisasinya semuanya diperbaiki lebih baik. Dalam membeli tiket dan sampai pada penyerahan tiket dan bahkan di hari konser itu semua harus dipikirkan secara detail, dilakukan simulasi begitu ya supaya tidak ada penonton konsumen yang kecewa. Guna mengantisipasi munculnya calo, pihak penjualan tiket diharapkan dapat melakukan beberapa hal, di antaranya menambah jumlah tiket, menyesuaikan dengan jumlah penonton. Dan tapi di sisi lain, penyelenggara, panitia, itu juga harus memberikan akses yang cukup dong. Apakah cukup sekedar akses? Enggak, gitu ya. Ya tolong dong antara supply and demand-nya itu
balance gitu, balance maksudnya seimbang gitu misalnya. Kalau memang penggemarnya banyak ya lakukanlah konser 2 hari kek, 3 hari kek, tiketnya nanti terbanyak dan seterusnya. Sementara itu, agar Anda tidak menjadi korban penipuan tiket, ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Pastikan membeli tiket dari penjual resmi. Jangan beli melalui calo. Periksa keaslian tiket jika terpaksa beli dari reseller. Lapor polisi dan viralkan jika Anda jadi korban penipuan tiket. Saya di satu sisi mengerti bahwa ini adalah artis yang kita sudah tunggu-tunggu gitu ya. Tetapi untuk kedepannya harusnya masyarakat lebih cermat, harus benar-benar bisa menilai ya, menilai dengan hati-hati penjual tiket ini ya bisa dipercaya atau tidak. Mungkin itu. Saat ini polisi masih mendalami kasus penipuan tiket Coldplay. Para korban penipuan hanya bisa berharap uang mereka bisa kembali lagi. Harapannya sebenarnya ya, ini kalau dari aku pribadi ya, aku ya mungkin emang ini hukuman yang setimpal buat dia, tapi aku lebih pengen kalau uang aku balik sih. Karena maksudnya itu kan bukan pure uang pribadi aku, itu ada uang orang juga. Orang udah kecewa karena nggak jadi nonton dan lain-lain. Kalau saya pribadi sih Mas nggak muluk-muluk ya, saya cuma mengharapkan dicek kembali aja. Soal sejujurnya karena masalah ini juga saya jadi dikejar-kejar sama orang-orang banyak. Ingat, hati-hati dan teliti pada saat Anda membeli tiket untuk konser idola Anda. Tapi jika Anda tak kebagian tiket, jangan sampai tergiur oleh iming-iming tiket dari orang lain atau memaksakan diri membeli tiket dari calo. Pastikan Anda membeli tiket dari penjual resmi agar tidak menjadi sasaran berikutnya. Jangan lupa, ikuti terus perkembangan pemilu 2024 melalui Kompas TV independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Rangga Indrajana, sampai jumpa.